teman-teman, selamat hari Minggu. Saya percaya kita masih dalam kondisi yang sehat, kita masih penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Biar Tuhan saja yang memenuhi kita sepanjang hari, sepanjang minggu yang kita lalui, kita tetap mengandalkan Tuhan. Karena itu saya percaya teman-teman ada di tempat ini saat ini, karena teman-teman rindu mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari saya mengajak teman-teman untuk kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini kami percaya Roh-Mu yang kudus Tuhan hadir di tempat kami Tuhan. Hadir dalam setiap hati kami Tuhan. Memenuhi hati kami. Dan biar saat kami menaikkan puji-pujian Tuhan, nama-Mu yang dipermuliakan. Dan kami boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera yang hanya daripada-Mu saja Yesus. Kami ucap syukur Tuhan dalam nama-Mu. Haleluya. Sebab oleh anugerah-Mu saja Tuhan, kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau memuji nama-Mu Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ini pujian kami bagi-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin berkembang. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup.
kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hambamu Tuhan. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Hanya bagimu Yesus Tuhan. Jadikanku hambamu, berkenan bagimu. Hanya bagimu Yesus, sebab Kau yang mulia, bertata selamanya Tuhan. Kau yang bertata Yesus, terima kasih Bapa. Kau yang layakkan kami datang di hadirat-Mu, bawa pujian kami, bawa hati kami Yesus. Hanya bagimu glory, 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 glory. Yesus Tuhan, Yesus Raja, Kau yang bertata selamanya, Kau yang disembah Yesus. Yesus, Yesus, namamu berharga, namamu mulia. Ini pujian kami Tuhan, ini sembah kami, ini syukur kami. Sekiara la pa 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 pa, uya la la pa 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 pa. Sekiara da da ya la pa 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 pa. Sekiara la 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 pa 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 pa. Sekiara la pa 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 pa. Hanya Kau Yesus, layak Kau Tuhan ditinggikan, layak Kau Tuhan diagungkan selamanya. Sekiara la pa 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 pa. Sekiara da da ya la pa 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 pa. Ini syukur kami Tuhan, ini hormat kami Yesus. Sekiara la pa 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 pa, sekiara pa 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 ya la pa 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 pa, sekiara la pa 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 pa. Sekiara la 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 ya la pa ya la pa ya la pa 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 pa. Hanya namamu Yesus, hanya namamu Tuhan. Oh Kau yang berharga, Kau yang mulia. Oh sana bagi
Kami bersyukur karena anugerah-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu Tuhan. Kau Allah yang mulia, yang bertata atas segalanya, Raja di atas segala raja. Oh ya Allah, Bapa, sekian ada ya Allah, Bapa. Oh, kami mau memuji-Mu selamanya Tuhan, selamanya Yesus. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Yes, namamu berharga Tuhan, namamu yang termulia Yesus. Segala puji, segala hormat, segala persembahan Tuhan kami naikkan hanya bagi namamu Yesus. Saat ini Tuhan, kami percaya Roh-Mu memenuhi kami Tuhan, dan kami siap menerima firman-Mu. Kau yang membuka telinga kami Tuhan, berkati setiap kami Tuhan. Jadikan hati kami seperti tanah yang gembur, yang siap Tuhan ditaburi oleh benih-benih firman-Mu Tuhan. Dan biar benih firman-Mu boleh bertemu dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi teladan Tuhan. Kami boleh melakukan setiap firman-Mu yang Kau kehendaki Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam namamu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Hai guys, apa kabar? Saya harap semua dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini saya mau sharing satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Be God's Light, jadilah terang Tuhan. Nah, buat teman-teman yang biasa hafal ayat sekolah minggu tuh kemungkinan tahu nih ayatnya. Ada satu ayat di Matius pasal 5 ayat 14 yang berkata, firman Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, tapi hari ini saya bukan mau bahas ayat itu. Saya mau bahas satu kisah dalam kisah para rasul tentang dua rasul yang menjadi terang bagi seorang kepala penjara dan seluruh isi rumahnya. Nah, kita baca dulu ya.
di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai 23. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Nah, poin pertama dari kisah Paulus dan Silas yang kita pelajari hari ini adalah tentang difitnah tanpa kesalahan. Paulus dan Silas saat mereka memberitakan kabar baik, mereka justru dituduh mengacaukan kota. Nah, mereka mengajarkan hal yang baik, tapi dibilang bikin kacau. Di bagian dunia yang lain, ada satu tempat-tempat di mana orang-orang yang kalau mereka memberitakan kabar baik, mereka bisa dipenjara. Mereka bisa mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, tapi mungkin kalaupun di zaman kita sekarang, untuk situasi teman-teman yang remaja, yang pelajar, kalau anak muda, mungkin nggak sampai mengalami kondisi di mana sampai dipenjara ataupun sampai dianiaya secara fisik karena memberitakan kabar baik. Nah, tapi mungkin juga ada teman-teman yang ngerasa waktu posting di media sosial sesuatu yang baik atau mungkin quotes firman Tuhan diposting gitu. Ada yang komentarnya komentar ada nyinyir, ada yang komentarnya kok komentarnya gitu ya. Saya kan melakukan hal yang baik, saya kan ceritakan hal yang baik. Kenapa kok direspon seperti itu? Terus juga kalau berita, apalagi zaman sekarang kan, hoax itu berita hoax, berita yang bohong, berita tidak benar bisa saja cepat sekali tersebar. Terus kalau kita posting sesuatu di media sosial, ada teman yang komen seperti itu kan rasanya gimana gitu ya. Ini komentar dibaca kok bikin sakit hati, bikin sakit bikin sakit mata, bikin sakit kepala. Bikin sakit mata karena terus bikin jadi mau nangis, sakit kepala karena tiba-tiba hipertensi gitu, emosi, jadi emosi gara-gara bacanya. Kita yang lakukan yang baik, kok dikomentarin gitu. Kita posting yang baik, kok dikomentari gitu. Atau mungkin bahkan ada yang sampai ada teman-teman yang sengaja gak mau berteman dengan kita karena dia bilang, jangan berteman sama dia, pendeta. Nanti kita dijadiin Kristen. Jangan deh dia sama dia lah gini. Atau hal-hal yang buruk yang lain yang kita merasa bahwa saya melakukan kebenaran, saya tidak melakukan kesalahan, kenapa saya difitnah, kenapa saya mengalami hal yang tidak mengenakan. Nah, kalau kita baca tadi dari cerita itu, ayat 19 dikatakan orang-orang yang memulai tuduhan kepada Paulus dan Silas itu adalah orang-orang yang merasa dirugikan oleh kebaikan Paulus dan Silas. Nah, bisa saja komentar-komentar nyinyir atau hal-hal yang tidak menyenangkan yang teman-teman kita lakukan, mereka lakukan karena mereka iri hati. Nah, kalau sudah bicara soal iri hati, bicara soal hati, itu mah urusan pribadi orang. Prosesornya istilahnya itu di hati mereka, prosesornya itu di kepala mereka. Jadi apapun kita lakukan akan dianggap nggak baik, akan dianggap jelek. Nah, jadi gimana tuh kalau situasinya sudah seperti itu? Nah, kita belajar lanjut lagi ya dari kisah ini. Kita baca lagi di Kisah Para Rasul 16 ayat 24 sampai 25. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Itu di Kisah Rasul 16 ayat 24 sampai 25. Nah, hal kedua yang dapat kita pelajari dari kisah ini adalah tetap fokus pada Tuhan dalam situasi apapun. Paulus dan Silas bukan cuma mengalami fitnahan kata-kata,
tapi mereka juga mengalami siksaan fisik. Nah, bahkan waktu itu dikatakan mereka didera berkali-kali. Didera itu artinya disiksa, dipukul, entah pukulnya pakai tongkat atau sesuatu yang bisa membuat luka. Tapi kalau saya ngebayangin itu, aduh kondisi mereka waktu itu pasti kasihan sekali ya. Dalam kondisi seluruh tubuh lagi sakit, nggak bisa berbaring lagi. Dikatakan kaki mereka dipasung. Kaki mereka dipasung, jadi mereka harus dalam keadaan duduk, nggak bisa berbaring, nggak bisa bergerak. Pasti nggak nyaman sekali begitu. Tapi di tengah situasi yang mereka sedang tidak nyaman, sangat tidak nyaman, bahkan sedang menderita, mereka bisa berdoa dan memuji Tuhan. Dan dikatakan doa dan pujian mereka itu bisa didengarkan oleh tahanan lain dalam penjara itu. Berarti waktu mereka memuji Tuhan itu suaranya nggak kecil. Lah bayangin orang yang lagi kesakitan pasti lemah dong, pasti capek, pasti lagi nggak enak banget. Terus memuji Tuhan dengan suara nyaring, dengan suara keras. Wow, itu pasti luar biasa sekali. Apa Paulus dan Silas ini malaikat kah? Enggak, mereka masih manusia biasa. Tapi di tengah situasi sulit yang mereka hadapi, mereka memuji Tuhan. Setiap kita waktu kita menghadapi situasi sulit, kita punya dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah kita mengeluh, kita protes atas ketidakadilan yang terjadi pada kehidupan kita. Ya, pilihan kedua adalah kita melakukan seperti yang Paulus dan Silas lakukan, memuji Tuhan. Memang bukan hal yang mudah, lebih mudah untuk kita lakukan pilihan pertama. Lebih mudah untuk kita mengeluh dengan situasi sulit, lebih mudah kita protes sama Tuhan. Wahai Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa saya harus alami ini? Ini enggak enak, ini kenapa Tuhan kau biarkan ini terjadi? Pilihan kedua enggak mudah memang untuk memuji Tuhan di tengah situasi yang tidak menyenangkan. Kalau situasi kita menyenangkan, gampang memuji Tuhan. Habis ranking 1 di sekolah, dapat nilai terbaik di sekolah. Gampang sekali kita memuji Tuhan. Proses bikin skripsi lancar dan sukses. Thank you Lord. Gampang sekali. Dapat uang jajan banyak dari orang tua. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Waktu situasi kita menyenangkan, gampang sekali kita memuji Tuhan. Tapi kalau di tengah-tengah situasi yang sulit, bagaimana caranya? Itu bukan hal yang mudah. Tapi kenapa Paulus dan Silas bisa melakukan hal itu? Karena mereka sedang apa? Mereka fokus dengan Tuhan. Mereka fokus dengan apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan mereka. Situasi sulit, setiap orang itu punya definisinya masing-masing. Buat seorang pelajar SMP dan seorang mahasiswa, definisi mereka tentang situasi sulit itu mungkin berbeda. Buat setiap orang punya level situasi sulit yang beda-beda gitu. Ada mungkin yang buat seseorang hal itu bukan situasi sulit, tapi buat orang lain situasi yang sama buat dia itu situasi sulit. Nah, bagaimana mungkin buat yang anak SMP merasa bahwa situasi sulit itu kalau banyak tugas sekolah. Mungkin ada juga yang lain yang berpikir bahwa seperti situasi sekarang pandemi, situasi sulit itu adalah karena nggak bisa keluar rumah, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa nongkrong sama temen. Buat yang lain juga mungkin situasi sulit itu adalah karena keuangan keluarga yang semakin ketat sehingga akhirnya semakin harus berhemat, semakin harus banyak pengurangan-pengurangan yang harus dilakukan. Terus juga mungkin bahkan sampai mungkin ada juga teman-teman yang mengalami situasi sulit itu adalah ketika harus kehilangan orang yang dikasihi. Setiap kita punya situasi sulit yang beda-beda. Nah, fokus sama Tuhan itu gimana caranya? Kenapa Paulus dan Silas sedang dalam kondisi yang tidak menyenangkan seperti itu bisa tetap memuji Tuhan? Fokusnya harus pada Tuhan, bukan fokus pada situasi. Kalau kita fokus pada situasi, kita nggak mungkin bisa puji Tuhan. Kita fokus sama Tuhan, fokus pada kuasa Tuhan yang sanggup menolong. Kita fokus pada Tuhan yang sanggup melakukan mujizat. Fokus pada pengharapan yang kita miliki pada Tuhan. Itu akan memampukan kita untuk memuji Tuhan dalam situasi sulit kita.
Nah mungkin ada teman-teman yang berkata rasanya aduh situasi saya terlalu sulit, saya sudah nggak sanggup ngadapin, saya nggak mampu lagi ini. Kalau teman-teman rasa nggak mampu, just ask him to help. Minta Tuhan untuk menolong. Tangan Tuhan itu nggak kurang panjang untuk menolong kita. Pertolongan Tuhan itu cuma sejauh mulut. Waktu kita minta sama Tuhan, Tuhan tolong saya nggak sanggup menghadapi situasi ini. Tuhan pasti akan memberi kita kemampuan, Tuhan pasti akan menolong kita. Masalahnya kita mau nggak minta Tuhan untuk turun tangan. Masalahnya kita mau nggak minta Tuhan campur tangan. Kadang kita ngerasa, bisa lah saya bisa, nggak perlu Tuhan. Nah, fokus selalu sama Tuhan. Minta Tuhan memberi kita kemampuan, fokus percaya sama kemampuan Tuhan, fokus pada kuasa Tuhan. Nah, kita lanjut lagi ya. Apa yang didapat oleh Paulus dan Silas setelah mereka memuji Tuhan? Setelah mereka fokus sama Tuhan, apa yang mereka dapat? Berkat apa yang Paulus dan Silas dapatkan? Di Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 26, 32 dan 33 kita baca ya. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi di penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Nah, poin ketiga yang kita mau belajar hari ini dari kisah Paulus dan Silas adalah tentang hasil dari doa dan pujian yang mereka panjatkan di tengah situasi sulit adalah nama Tuhan dipermuliakan. Mungkin kita pikir, apa sih berkat yang saya dapat kalau saya fokus sama Tuhan? Apa sih berkat yang saya dapat kalau di tengah situasi sulit saya memuji Tuhan? Dari cerita ini kita lihat waktu Paulus dan Silas berdoa dan memuji Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa terjadi gempa bumi yang hebat yang membuat penjara, pintu penjara, sendi-sendi penjara itu goyah. Bahkan belenggu mereka terlepas. Apakah mereka saat itu bisa lari keluar dari penjara? Mereka baru habis disiksa, gak bisa langsung keluar. Apakah berkat mereka bahwa berkatnya itu adalah bahwa mereka bisa bebas dari penjara? Ya betul, mereka memang kemudian dilepaskan dari penjara itu. Tapi berkat terbesar ada di ayat yang katakan bahwa di ayat 32, katakan berkat sesungguhnya itu ada di ayat 32. Waktu Paulus dan Silas memberitakan kabar baik kepada kepala penjara dan kepada semua yang ada di rumahnya. Guys, kita dipanggil untuk jadi terang dunia. Situasi sesulit apapun, panggilan kita itu harus tetap kita lakukan. Untuk Paulus dan Silas mereka itu dalam kondisi katakan masih membasuh bilur mereka. Artinya ada luka-luka. Mereka dalam kondisi yang tidak nyaman sebenarnya untuk memberitakan kabar baik. Mereka sebenarnya bisa saja mengeluh, iya tadi kenapa kamu pukul saya, kenapa ini. Tapi mereka masih menggunakan kesempatan di mana mereka kondisi sedang tidak nyaman. Tapi mereka bisa memberitakan kabar baik. Bahkan bukan cuma satu orang yang diselamatkan, orang itu dan isi rumahnya diselamatkan. Nah jadi teman-teman, situasi apapun itu gak akan menghalangi, seharusnya itu gak menghalangi kita untuk memberitakan kabar baik. Kita baca satu ayat ya di 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Ini adalah nasihat Paulus kepada seorang muda yang bernama Timotius. Ini pun nasihat yang sama yang hari ini Tuhan sedang katakan untuk kita semua anak-anak muda. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kalau kita ada di tengah situasi sulit, kita belajar fokus sama Tuhan. Ya sekarang ini saya rasa kita semua ada di tengah situasi sulit, di mana pandemi yang belum tahu kapan selesainya, kondisi tidak menyenangkan untuk sekolah, kondisi tidak menyenangkan untuk jalan-jalan. Tapi ini bukan menghalangi kita untuk memberitakan kabar baik. Ada banyak teman-teman anak muda yang butuh pengharapan. Dan kalau kita sudah punya pengharapan di dalam Tuhan, harusnya kita bisa share itu buat teman-teman kita yang lain.
Kalau kita bisa memilih untuk memuji Tuhan di tengah situasi sulit kita percaya Tuhan akan buat mujizat buat situasi kita. Mungkin mujizatnya nggak langsung melepaskan kita dari kondisi kita, tapi ingat mujizat terbesar adalah waktu ada kabar baik itu diberitakan dan ada orang yang bisa terima keselamatan. Nah, berada dalam situasi sulit itu bukan alasan untuk kita menjadi takut. Justru di tengah situasi sulit terang itu semakin dibutuhkan. Dan jadi terang buat Tuhan itu bukan berarti kita sendiri yang jadi terangnya. Kita ini cuma seperti seperti bulan yang hanya merefleksikan sinar cahaya dari matahari di tengah kegelapan. Sehingga kita nggak kegelapan, kita masih bisa lihat ada cahaya bulan. Tapi bulan sendiri itu nggak punya terang. Dia hanya merefleksikan terang dari matahari. Sama seperti hidup kita nggak perlu jadi perfect untuk jadi terang bagi orang lain. Jadi terang buat orang-orang di sekitar kita, jadi terang buat teman-teman kita yang kenal kita. Kita nggak perlu jadi perfect guys. Tuhan nggak tuntut kesempurnaan dari kita. Paulus dan Silas bukan dalam keadaan perfect untuk memberitakan kabar baik. Mereka sedang dalam kondisi yang sangat tidak menyenangkan. Tuhan nggak butuh kita perfect. Yang Tuhan butuhkan adalah kita dengan rendah hati berkata, Tuhan saya mau jadi terang-Mu. Saya mau nyatakan kebenaran, saya mau nyatakan terang-Mu di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Jadi gak perlu tunggu perfect guys. Lakukan saja apa yang Tuhan nyatakan. Fokus sama Tuhan, jangan fokus sama situasi kita. Dan nyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk setiap teman-teman kami yang sedang mendengar firman ini Tuhan. Tuhan, Engkau yang mengerti situasi yang sedang mereka hadapi saat ini. Kalau teman-teman kami sedang berada dalam situasi yang sulit, kiranya Tuhan yang menolong mereka. Tuhan memberi kemampuan untuk mereka untuk berfokus pada Engkau dan bukan fokus pada situasi mereka. Biar Engkau yang memberi mereka hikmat, Engkau beri mereka kekuatan, Engkau beri mereka sukacita Tuhan. Untuk menanggung, untuk berada dalam situasi mereka Tuhan. Bukan dengan kuat dan gagah kami, tapi dengan kekuatan yang daripada-Mu. Dan juga Tuhan tolong setiap kami Tuhan. Supaya kami bisa menjadi terang-Mu bagi dunia ini Tuhan. Mungkin situasi kami situasi yang tidak menyenangkan untuk memberitakan kabar baik. Mungkin situasi kami tidak menyenangkan Tuhan. Untuk menjadi terang bagi orang lain. Tapi Tuhan biar ajar setiap kami untuk benar-benar Tuhan fokus kepada Engkau. Benar-benar memenuhi panggilan kami dalam kehidupan kami. Panggilan kami untuk menjadi terang-Mu Tuhan. Biar kiranya terang-Mu bercahaya bagi sekeliling kami, lewat kehidupan kami. Berkati setiap kami Tuhan. Kiranya saat ini Tuhan Kau mencurahkan berkat-Mu Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati studi mereka, berkati keluarga mereka. Dan juga Tuhan terlebih lagi cukupkan segala kebutuhan mereka Tuhan. Biar Engkau yang membuat berhasil apa yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biar kiranya berkat-Mu, perlindungan-Mu, dan kemuliaan-Mu dinyatakan lewat kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.